Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang pertama-tama, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Selanjutnya, marilah kita beri selawat kepada Muhammad Rasulullah SAW agar kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kelak. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang Tugu Kisaran. Bagi warga kota Kisaran dan sekitarnya tentu tidak asing dengan namanya Tugu Perjuangan Kota Kisaran. Tugu yang terletak sebagai penghubung Jalan Imam Bonjol dengan Jalan Cokro Aminoto itu mungkin banyak di antara kita tidak mengetahui seperti apa riwayatnya. Bangunan yang menjadi ikon kota Kisaran. Berikut ini adalah edukasi tentang bentuk bangunan dan sejarah singkat dari Tugu Perjuangan Kota Kisaran. Dikutip dari Arsip Sejarah Kabupaten Asahan yang terletak di Museum Daerah Kabupaten Asahan, tepatnya di Gedung Juang 45 Asahan, Jalan Hos Cokro Aminoto Kisaran. Dari segi bentuk bangunan yang berbentuk piramida atau kerucut dengan alasnya terdiri atas 5 tangga serta tinggi kurang lebih sekitar 3 meter dan diameter 1 meter itu terletak di persimpangan Jalan Imam Bonjol dengan Jalan Cokro Aminoto. Kota Kisaran. Tugu terbuat dari semen dan dipagar rapi berbentuk lonjong dengan alas 4 kali 5 meter. Pada sisi tugu terdapat bambu rincian 5 buah dan dibuat relief dengan lambang Pancasila sebagai dasar negara. Latar belakang sejarah dan peristiwa di tugu tersebut adalah pada agresi 1, di mana Belanda memasuki kota Kisaran dengan pasukan tank dan artileri. Memasuki kota pada tanggal 4 Agustus 1947. Di sekitar tugu sekarang merupakan daerah basis pemuda dan laskar dengan Belanda, serta salah seorang laskar Napindo, Muhammad Far Abdullah tewas ditembak Belanda pada tanggal 11 Agustus 1947 sekira pukul 16 sore. Sehingga untuk mengenang perjuangan laskar dan pemuda di Kisaran, maka didirikan tugu ini pada tahun 1960 dan diresmikan oleh Ganen Purba waktu itu, yang menjabat sebagai asisten Wadana. Tokoh-tokoh perjuangan yang terlibat pada 1947 adalah yang terlibat dalam peristiwa tahun 1947 antara lain namanya almarhum Datuk Muda Muhammad Nur, almarhum Haji Daud Ahmad, dan Haji Ridwan Qadir yang sekarang ini menjadi kedua DHC Asahan. Menurut saksi sejarah bangunan dan menurut penuturan Haji Ridwan Qadir bahwa prakarsa pendirian tugu ini oleh Ganin Purba dan pelaksana yang membangunannya adalah dari PT Hapam, yaitu perusahaan perkebunan di Asahan sekitar tahun 1960. Tugu ini belum pernah direnovasi dan masih dalam bentuk asli, namun pagar dan lantai dasar telah diperbarui menurut informasi bahwa berita proklamasi kemerdekaan sampai ke Kisaran sekitar tanggal 5 Oktober 1945. Tulisan yang terdapat pada sisi tugu merupakan simbol pada perjuangan melawan Belanda dengan bersenjatakan bambu runcing. Para pejuang terus maju dan tidak kenal kata menyerah untuk mengusir para penjajah dari Republik tercinta dan khususnya di daerah Asahan. Saat ini tugu berdiri kokoh di jantung kota Kisaran, yang merupakan saksi sejarah bagi warga Asahan dalam mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1947 pada agresi Belanda 1. Inilah dia bangunan yang berbentuk piramida atau kerucut dengan alasnya terdiri atas 5 tangga serta tinggi kurang lebih sekitar 3 meter. Dan di antara 1 meter itu terletak di persimpangan Jalan Imam Bonjol dengan Jalan Cokro Aminoto, Kota Kisaran.
Tugu terbuat dari semen dan dipagar rapi terbentuk lonjong dengan alas 4 kali 5 meter. Pada sisi tugu tersebut terdapat bambu rincian 5 buah dan dibuat relief dengan lambang Pancasila sebagai dasar negara. Tugu ini belum pernah direnovasi dan masih dalam bentuk asli. Namun pagar dan lantai dasar telah diperbaharui menurut informasi bahwa berita proklamasi kemerdekaan sampai ke kisaran sekitar tanggal 5 Oktober 1945. Saat ini Tugu berdiri kokoh di jantung kota Kisaran yang merupakan saksi sejarah bagi warga Asahan dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1947 pada agresi Belanda. Disinilah para tokoh-tokoh perjuangan yang dibunuh dan yang ditembak Belanda pada tanggal 11 Agustus 1947 sekitar pukul 16 sore, sehingga untuk mengenang perjuangan laskar dan pemuda di Kisaran maka didirikan Tugu ini pada tahun 1960 dan diresmikan oleh Ganin Purba waktu itu menjabat asisten Wadana. Baiklah, sekian, terima kasih. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya Mahbub Ar-Rahman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.